Bab tahun 1491 sampai tahun 1495. Bab 1491. Tidak lama setelah Nova meninggalkan kediaman Nek Simon, Nek juga segera pergi, dia akan memilih 7 peri di ruang tamu. Pada saat ini, Celeste juga tiba di area VIP. Dia bertanya tentang lokasi David di tengah jalan, jadi dia langsung pergi ke ruang tamumu. Celeste melangkah ke ruang tamu dan segera menyela penampilan 7 peri. Saya telah melihat Penatua Celeste. Diakon setengah baya itu pertama-tama melangkah maju dan berteriak dengan hormat. Kemudian 7 peri juga berbaris di depan Celeste, tubuh mereka sedikit ditekuk, dan dengan hormat berteriak, saya telah melihat Penatua Celeste. Tidak ada hadiah, saya di sini untuk mencari David, kata Celeste. Penatua Celeste, Diakon setengah baya dan 7 peri menjawab pada saat yang sama. Kemudian mundur. Pada saat ini, David juga datang. Kakak Celeste, David berteriak. David, aku ada hubungannya denganmu. Di mana kamu tinggal? Ayo pergi ke tempatmu dan bicara, kata Celeste. Apa yang ingin dia katakan kepada David tidak dapat dikatakan di depan begitu banyak orang, dan tidak dapat didengar oleh orang lain. Jika tidak, rahasia David akan terungkap. Itu pasti akan menyebabkan seluruh Star Void Realm bergetar. Kakak Celeste, setelah aku berpisah denganmu, aku langsung dibawa ke sini. Aku belum mengatur tempat, jawab David sambil mengangkat bahu. Elder Celeste, kediaman Tuan Liddell telah diatur. Saya hanya akan menunggu pertunjukan di sini berakhir. Setelah Tuan Liddell selesai makan, saya akan membawanya untuk beristirahat. Karena Anda akan pergi sekarang, Penatua Celeste, silakan datang. Dengan saya akan membawa Anda ke sana. Diakon setengah baya itu berdiri dan berkata. Celeste memikirkannya. Hanya beberapa kata, katakan saja di sini. Setelah itu, biarkan David meninggalkan sekolah ubin berwarna-warni dengan cepat, cobalah untuk tetap rendah hati, dan jangan menarik perhatian orang lain. Menimbang bahwa David lahir di peradaban tingkat rendah, dia bisa mencapai alam abadi sebelum dia berusia 30 tahun. Celeste merasa bahwa mungkin tidak perlu waktu bertahun-tahun bagi anak ini untuk bangkit dengan cepat di Star Void Realm. Menjadi bintang baru yang paling bersinar di Star Void Realm. Anda harus bekerja keras lain kali. Meskipun dia sekarang berada di tahap akhir dari tingkat tertinggi, dia lebih dari 2 alam lebih tinggi dari tahap awal tingkat Master, David. Tapi dia hidup hampir 2000 tahun. Dan David berusia kurang dari 30 tahun. Perbedaan waktunya tidak begitu besar. Jika Celeste tidak bekerja keras, sangat mungkin bahwa itu tidak akan lama sebelum dia akan dilampaui oleh David dalam satu gerakan. Tidak, kamu turun dulu. Saya hanya akan berbicara dengan David di sini, kata Celeste kepada Diakon setengah baya dan 7 peri. Ya, Penatua Merah. Diakon setengah baya dan 7 peri menjawab pada saat yang sama. Ketika mereka hendak pergi, orang lain masuk di luar pintu. Itu adalah Nova, Master Sekte dari sekolah ubin berlapis warna-warni yang baru saja berada di sini. Nova akan kembali. Namun, ketika lewat di sini, saya kebetulan melihat punggung Celeste memasuki ruang tamu. Nova juga sangat penasaran dengan identitas pemuda David ini. Didorong oleh rasa ingin tahu, ditambah dia ada hubungannya dengan Celeste. Jadi Nek Simon masuk. Lihat guru sekte. Lihat guru sekte. Ketika Diakon setengah baya dan 7 peri melihat Nova, mereka dengan cepat berteriak dengan hormat. Celeste berbalik dan melihat Nova, terkejut. Dia tidak menyangka Nova datang ke sini, dan kebetulan bertemu David. Bagaimana ini bisa bagus? Jika Nova tahu tentang situasi spesifik David akan sangat pasif. Meskipun dia sedikit bingung di dalam hatinya, Celeste masih berteriak dengan sangat tenang, Master Sekte. David juga berkata dengan sopan, saya telah melihat Master Sekte. Nova melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa semua orang dipersilakan. Kemudian dia memandang Celeste dan bertanya, Penatua Celeste, apakah kamu di sini? Master Sekte, saya di sini untuk berbicara dengan David, jawab Celeste. Nova menatap David lagi, dan terus bertanya, siapa David ini? Kenapa aku belum pernah melihat pemuda tampan ini sebelumnya? Celeste terdiam beberapa saat, lalu memikirkannya dan berkata, Master Sekte, David adalah temanku. Dia hanya mengatakan bahwa David adalah temannya dan tidak menjelaskan terlalu banyak. Karena Celeste tidak tahu bagaimana menjelaskan identitas David. Sejujurnya, itu pasti tidak berhasil. Ini hanya tahap awal dari tingkat Dominion yang keluar dari peradaban tingkat rendah. Apa saja kualifikasi untuk memasuki area VIP Colorful Glaze Tile dan menikmati layanan tercanggih? Jika Anda menjelaskan situasi spesifik David dengan jelas, dia pasti memenuhi syarat. Ini juga akan sangat mengejutkan Nova. Tapi ini akan mengungkap rahasia David. Jadi Celeste hanya bisa mengatakan bahwa David adalah temannya.
Bagaimana mungkin dia, teman dari tetua sekte ubin berwarna 7, memenuhi syarat untuk tinggal di area VIP ini? Teman, Nova bingung. David tampak seperti seorang pemuda pada pandangan pertama, dan dia hanya memiliki kekuatan pada tahap awal tingkat dominasi. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, kedua belah pihak terpisah satu generasi. Bagaimana Anda bisa berteman? Namun, Nova tidak banyak bertanya. Apakah tetua Celeste selesai? Kebetulan saya ada hubungannya dengan Anda. Belum, tapi Master Sekte akan membicarakannya dulu. Saya akan berbicara dengan David nanti, jawab Celeste. Bagus, mari kita cari tempat untuk bicara, Nova setuju. Keduanya baru saja membahasnya, belum sempat pindah. Orang lain datang dari luar. Begitu Nek memasuki ruang tamu, dia melihat Nova, Celeste, dan 7 peri semua ada di sana, dia tertawa dan berkata, hahaha. Aku tidak berharap semua orang ada di sini, sepertinya aku di sini kali ini. Kapan? Mendengar suara ini, Nova mengerutkan kening. Jelas sebagian orang tidak menyambut kedatangan orang ini. Celeste menatap Nek sebentar, merasa bahwa orang ini agak familiar. Tiba-tiba saya ingat apa yang dikatakan Master Sekte Nova, bahwa bajingan itu, Nek Simon, masih tinggal di area VIP sekolah ubin berlapis warna-warni. Bukankah pria ini adalah Nek Simon yang datang ke sekolah ubin berwarna-warni untuk melamar pernikahan lebih dari 1000 tahun yang lalu? Kilatan dingin melintas di mata Celeste. Jelas, dia masih memikirkan fakta bahwa Nek diam-diam menanam benih spiritual untuknya tanpa persetujuannya. Hanya saja pancaran dingin ini langsung disembunyikan oleh Celeste. Pihak lain adalah eksistensi di ranah orang suci. Kekuatannya hanya pada tingkat tertinggi, dan itu terlalu jauh di belakang di depan alam suci. Dan Celeste sekarang sangat jelas tentang situasinya. The Charming Body terinspirasi, menyebabkan dia berubah dari jenius top di dunia astral menjadi pejalan kaki. Biarkan kerja keras Eira dalam berkultivasi selama bertahun-tahun menjadi sia-sia. Celeste tahu di dalam hatinya bahwa guru tidak lagi menghargai dirinya sendiri. Sebaliknya, dia menaruh semua pikirannya pada Lorraine. Sekarang di dalam sekolah ubin berwarna-warni, dia masih tidak tahu situasi spesifiknya. Berita tentang kejatuhannya dari talenta top pernah pecah. Saya percaya akan ada cemoohan yang tak terhitung jumlahnya. Celeste hari ini tidak memiliki siapapun untuk diandalkan, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Tanpa perlindungan tetua tertinggi Eira, dia tidak bisa memiliki konflik dengan orang bijak Nek Simon. Bab 1492. Setelah Celeste mengenali Nek, dia berbalik. Sekarang dia tidak ingin menghadapi bajingan Nek. Dia takut dia tidak bisa tidak mempertanyakan kekayaan Simon, mengapa dia menanam benih spiritual untuk dirinya sendiri, dan hal itu pasti akan menyinggung pihak lain. Identitas Celeste saat ini telah berubah dari sebelumnya, dan dia tidak tahan dengan kemarahan orang suci. Jadi hanya keluar dari pandangan dan pikiran. David juga melihat orang itu datang. Seorang pria parubaya, tapi kemudian David terkejut. Karena kekuatan mentalnya yang kuat, persepsinya juga sangat tajam. Bahkan jika David menyingkirkan semua kekuatan mentalnya dan tidak mengungkapkan sedikit pun, persepsinya akan tetap ada. Selain itu, Nek tidak menyembunyikan kekuatannya sama sekali. Baru saja, dia merasakan aura menakutkan dari Nek. David menatap Nek yang berjalan perlahan. Pria parubaya ini jelas merupakan orang terkuat yang pernah dilihatnya. Ini berkali-kali lebih kuat daripada Master Sekte Celeste dan sekolah ubin berwarna-warni. Jika dia menebak dengan benar, pria parubaya ini seharusnya melampaui alam abadi. David diam-diam berkata dalam hatinya, Star Void Realm terlalu berbahaya. Orang-orang yang muncul lebih kuat dari yang lain. Pada hari pertama tiba di Star Void Realm, dia benar-benar menemukan keberadaan di luar Eternal Realm. Pembangkit tenaga listrik tingkat ini, bahkan di Star Void Realm, adalah raksasa. Nek dengan cepat berjalan ke tengah aula. Saya telah melihat Tuan Nek. Saya telah melihat Tuan Nek. Diakon setengah baya dan 7 peri berkata dengan sopan. Celeste sudah berbalik dan memunggungi Nek. Nova juga tidak ingin berbicara dengan orang ini. Tapi tidak mungkin, dia adalah penguasa sekolah ubin berlapis warna-warni, Celeste bisa menghindarinya, tapi dia tidak bisa. Ternyata itu adalah Tuan Nek. Saya bertanya-tanya mengapa Tuan Nek ada di sini. Nova bertanya. Sekarang di depan begitu banyak orang, dia tidak berani langsung memanggilnya Nek. Alasan mengapa dia berani memanggil satu sama lain dengan nama barusan adalah karena marah, dan hanya mereka berdua. Nek tahu bahwa dia benar, jadi dia bisa berpura-pura tidak mendengarnya. Tetapi menyebut Nek Simon sekarang akan menghina pihak lain. Bagaimana alam abadi dapat secara langsung memanggil nama alam suci? Tidak ada pihak yang berada pada level yang sama. Jika Nova tidak diberkati oleh identitas Master Sekte dari Sekte Ubin berlapis warna-warni, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan Nek. Aku datang ke sini secara alami untuk memilih selirku. Master Sekte Nova baru saja berjanji padaku, aku tidak akan melupakannya sekarang.
Nek berkata sambil tersenyum. Tentu saja aku tidak melupakan apa yang aku janjikan padamu. Hanya saja kamu datang setelah aku pergi. Apakah kamu tidak sabar? Nova masih mengerutkan kening, sangat tidak senang di dalam hatinya. Apa yang terburu-buru, selirku sendiri, aku ingin memilihnya lebih awal, apakah salah membawanya kembali ke rumah Simon? 7 peri semuanya ada di sini, kamu pilih. Setelah kamu memilih, bawa mereka pergi. Nek tersenyum dan menatap 7 peri dan bertanya, siapa di antara kalian yang ingin kembali ke rumah Simon bersamaku dan menjadi wanita Simonku? Ketujuh peri saling memandang dengan heran, berlutut di tanah serempak, dan menjawab pada saat yang sama, saya bersedia untuk kembali dengan Tuan Nek, menjadi wanita Tuan Nek, dan melayani Tuan Nek dengan baik sepanjang hidupku. 7 peri sedang menunggu saat ini. Dipilih oleh seorang pria besar untuk dibawa pulang, sehingga memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam abadi. Nikmati umur setidaknya satu zaman. Jika tidak, hanya dalam beberapa ratus tahun, mereka perlahan-lahan akan menua. Dan andalkan alam bijak baru Nek. Status 7 peri juga akan naik seiring pasang surutnya air. Selama mereka diberi kesempatan, mereka akan menjamin bahwa mereka akan dilayani dengan nyaman oleh Nek, membuatnya tidak bisa berhenti. Pelatihan yang diterima 7 peri di sekolah ubin berlapis warna-warni didedikasikan untuk melayani pria. Setelah dibawa pergi, mereka harus memastikan bahwa mereka tidak bosan dengan yang baru, sehingga pemiliknya dapat merasa segar setiap saat. Karena itu, 7 peri pasti lulus ujian dalam hal melayani pria. Kalau tidak, tidak mungkin menjadi 7 peri. Hei, kalian bertujuh ingin ikut denganku, tapi aku hanya bisa memilih 2. Sangat sulit untuk memilih. Sekte Master Nova, atau kamu bisa memberiku semuanya. Nova mengabaikan pihak lain sama sekali. Nek secara alami tahu bahwa ini tidak mungkin, dan melanjutkan dengan mengatakan, jika Raja Anda tidak setuju, saya hanya bisa memilih 2. Dia mulai dengan hati-hati mengamati 7 peri. 7 orang hanya berbicara dari penampilan mereka. Dapat dikatakan bahwa itu hampir tidak dapat dibedakan, dan itu bukan pilihan yang baik. Untungnya, selama ini, Nek sering menonton pertunjukan 7 orang, dan sudah memiliki kandidat di hatinya. Dia menunjuk yang pertama di samping dan yang di tengah dan berkata, kalian berdua akan mengikutiku mulai sekarang. Terima kasih, Tuan Nek, kata kedua 7 peri terpilih dengan penuh semangat. Meskipun 5 orang lainnya yang tidak terpilih tidak mau, mereka tidak ada hubungannya. Terima saja hasil ini. Mereka tidak akan membenci kekayaan Simon. Sebaliknya, mereka menemukan masalah dalam diri mereka sendiri. Pasti karena dia tidak melakukannya dengan cukup baik sehingga orang dewasa tidak memilihnya. Nova bermimpi bahwa Nek telah memilih seseorang, jadi dia berkata, Tuan Nek, menurut aturan sekolah ubin berlapis warna-warni, jika Anda ingin mengambil 2 7 peri, Anda harus membayar harga yang sesuai. Tapi kali ini, karena saya setuju untuk mengirimkannya Anda, maka bagian ini dikecualikan, tetapi Anda masih harus mematuhi aturan lain, Anda tidak dapat menyalahgunakannya, Anda tidak dapat memberikannya sebagai hadiah, dan Anda harus memberikannya mereka dengan sumber daya yang cukup untuk mengolah. Inilah yang dijanjikan sekolah ubin berwarna-warni saya kepada mereka. Jika Anda tidak dapat melakukannya, jangan ambil, atau sekte kami akan meminta pertanggungjawaban Anda, dan mereka yang telah melakukan ini telah membayar harga yang mahal pada akhirnya. Ketika 2 7 peri terpilih mendengar kata-kata Nova, wajah mereka berseri-seri dengan gembira. Alasan mengapa mereka bersedia tinggal di sekolah ubin berlapis warna-warni untuk menjadi 7 peri adalah bertaruh pada harapan ilusi ini. Itu karena sekolah ubin berlapis warna-warni tidak hanya mengirim mereka keluar. Sebaliknya, mereka akan mengawasi mereka setiap saat. Begitu mereka ditemukan telah disalahgunakan atau diberikan, mereka akan segera menyelamatkan mereka. Kemudian bantu mereka meminta kompensasi yang besar. Dengan kekuatan sekolah ubin berlapis warna-warni, tidak banyak kekuatan di alam void yang berani tidak memberikan wajah sama sekali. Kekuatan-kekuatan ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan sekolah ubin berwarna-warni. Jangan khawatir, Master Sekte Nova. Saya, Nek, dianggap sebagai orang terhormat di alam astral, bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu, dan posisi istri saya di istana masih membutuhkan sekolah ubin 7 warna Anda. Untuk menyediakannya, maka kamu harus bersaing sendiri. Setiap kali 7 orang suci dari sekte kami keluar, ada banyak orang yang menatap Star Void Realm. Saya tidak dapat membantu Anda dengan ini. Master Sekte Nova hanya perlu memberitahu saya terlebih dahulu. Saya tidak percaya bahwa, dengan kekuatan alam suci ini, tidak bisakah saya mengambil 7 orang suci. Kata-kata Nek Simon keluar, seluruh tubuh berubah. Biarkan semua orang hadir. Termasuk Nova dan Celeste, 2 pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi, merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Diakon setengah baya dan 7 peri bahkan menggigil di bawah momentum ini dan hampir pingsan. Kekuatan David di hari-hari awal tingkat dominasi juga tak terbendung. Kekuatan mental dalam tubuh akan secara otomatis keluar untuk melindungi tuannya. Namun pada saat ini, momentumnya tiba-tiba menghilang.
David diam-diam bersukacita. Sangat dekat. Hampir mengekspos kekuatan spiritualnya. Ini di atas keabadian. Kekuatan alam suci, benar-benar kuat. Anda harus sampai di sana secepat mungkin. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya di Void Realm ini. Bab 1493. Tiba-tiba, Simon datang seperti ini, tetapi ketakutan oleh orang-orang yang hadir. Napas yang dilepaskan oleh Sains tidak tersedia untuk alam abadi. Baik tingkat master atau tingkat tertinggi adalah sama. Meskipun Nova dan Celeste Supreme Level, seperti Pseudogrado Neximon, tampaknya hanya satu langkah jauhnya. Namun, tingkat kehidupan kedua belah pihak pada dasarnya berbeda. Bagaimanapun, hanya saja, ini adalah benua yang penuh warna, dan Neximon belum meledak. Jika dia memecahkan semua napas dari dunia suci, diperkirakan hanya Nova dan Celeste yang dapat bertahan hidup di aula. Yang lain telah lama menjadi abu. Dan bahkan jika mereka hidup, mereka harus menjadi cedera serius. Ini adalah kekuatan teroris para orang suci. Sebagai ambang batas untuk bintang itu, dunia suci adalah alasan tertentu. Setelah Celeste mengenali Nek, dia berbalik dan tidak ingin menghadapinya. Ini tidak memberi wajah sama sekali, membuat Neximon merasa dihina. Sejak menerobos ranah abadi, kali ini selama lebih dari 1000 tahun, di mana dia dihormati oleh semua orang. Anda adalah tingkat tertinggi di Celeste, 100 mil, kualifikasi apa yang tidak puas dengan saya? Bukankah itu hanya menanam benih spiritual dengan tenang? Lihatlah Anda untuk menumbuhkan Anda. Itu adalah kehormatan Anda untuk ditanam oleh dunia abadi. Yang lain ingin saya tetap memberi saya. Justru karena pergantian giliran Celeste yang membuat orang kaya Simon merasa dihina. Itu sebabnya dia tiba-tiba meledak menjadi momentum, mengejutkan semua orang, dan melampiaskan kemarahan di hatinya. Dia ingin memberitahu Celeste. Apa kekuatan suci tidak bisa dihina? Nek tentu tahu bahwa ini adalah benua yang penuh warna. Oleh karena itu, ini juga waktu untuk mengendalikan upaya. Setelah wabah, segera mengambilnya kembali. Saat ini sendirian. Itu juga membuat diakon wanita setengah baya dan 7 peri duduk di tanah, dan dia basah oleh keringat dingin, dan matanya penuh dengan ngeri. Situasi David lebih baik, masih berdiri di tempat, tetapi berkeringat di dahinya, dan kakinya bergetar. Kekuatan tahap awalnya masih terlalu rendah. Celeste juga berbalik pada saat ini, menatap Neximon. Dia tidak berharap bajingan ini begitu berani. Berani melepaskan nafas bijak di benua yang berwarna-warni. Apakah benua yang berwarna-warni ini? Pendekatan Nek dan tidak masuk akal juga berhasil membuat Nova. Sebagai ketua Sekte Ubin berwarna-warni, mintalah orang luar untuk melepaskan momentum di benua Sekte Ubin berwarna-warni, atau di depan tetuanya. Jika Nova tidak akan melakukan apapun. Setelah berita ini disahkan, apakah wajah Sekte Ubin yang berwarna-warni masih ada wajah? Apakah tuannya masih ingin melakukannya? Bahkan jika Nexim KN adalah orang suci, itu tidak bisa tidak bermoral di sekte yang penuh warna. Sekte yang penuh warna adalah salah satu kekuatan terkuat di bintang-bintang. Jika Anda menginginkan dunia suci, apakah Anda ingin menyebarkan sekte iridescent liar? Cucunya berhenti bermimpi. Keempat penatua tertinggi tidak akan setuju. Neximon, apakah Anda memprovokasi sekte iridescent? Nova menatap Nek dan bertanya dengan dingin. Pada saat ini, dia tidak lagi memiliki rasa hormat sedikit pun. Karena pihak lain sangat tak berwajah, maka dia tidak perlu memberi orang yang tepat. Lord Nova salah paham, hanya secara tidak sengaja membocorkan napas kecil. Bukankah aku segera mendapatkannya kembali? Kesalahpahaman, itu semua salah paham, kata Neximon. Dia secara alami tidak mengakui bahwa dia memprovokasi sekte iridescent. Jika keempat penatua dirprovokasi, menghadapi 4 wanita kuat yang mungkin berakhir buruk. Apa kekuatan sudonya, apa yang harus ditolak? Kesalahpahaman, bagaimana perasaan saya bahwa Anda disengaja? Nek, jika Anda ingin menunjukkan kekuatan bijak Anda dalam warna-warna orang-orang kudus, saya akan memberitahu Anda bahwa Anda akan datang ke tempat yang salah. Nova kata dengan marah. Elder Nova benar-benar kesalahpahaman. Anda juga tahu bahwa saya baru saja menerobos alam suci, dan saya tidak punya waktu untuk sepenuhnya memahami kekuatan orang-orang kudus. Karena itu, ketika saya merasa buruk, saya pasti akan bocor sedikit napas. Jika Anda mau, maafkan saya. Meskipun Nek mengatakan ini, tetapi tidak ada niat untuk meminta pengampunan sama sekali. Menurut pendapatnya, itu bisa melihat kekuatan orang bijak yang kuat. Itu adalah kehormatan orang-orang ini. Jika bukan karena sekte iridescent, ada 4 penatua orang-orang kudus. Neximon tidak begitu sopan, dan sudah lama ada di sini. Nova mendengus dengan mimpi. Dia tahu bahwa pihak lain sedang berbicara. Itu telah menjadi orang bijak selama lebih dari 1000 tahun, dan belum sepenuhnya memahami kekuatan orang-orang kudus dan berbohong kepada hantu.
Nek melakukan ini, dan dia jelas ingin memberi mereka gunung. Nova menduga bahwa itu harus menjadi alasan mengapa Celeste menjadi merah. Lagi pula, begitu dia melihat Neximon, dia membawanya kembali, jelas sedikit tidak sopan. Sage Strong sedikit marah dan itu normal. Tetapi bahkan jika ini masalahnya, jika Nex sama sekali tidak memberikan wajah sekte iridescent, Nova mengatakan bahwa dia akan meminta Penatua Tai untuk menekannya. Hanya saja pihak lain segera menurunkan postur tubuh, membuat Nova sulit ditangani. Seorang pria Saint Strong memprovokasi sekolah ubin berlapis warna-warni, jadi dia pergi untuk bertanya terlalu banyak. Karena kecuali untuk Penatua, tidak ada seorang pun di sini, dan dia adalah lawan orang-orang kudus. Tapi Nex sekarang kuat, bahkan jika Anda terlalu tua, akhir-akhirnya tidak akan ideal. Pada saat itu, mungkin Penatua yang terlalu tua akan menyalahkannya dengan pertanyaan besar. Ada keuntungan dan kerugian dari hal-hal dalam pikiran saya. Nova berkata lagi dan berkata, Nek, saya memperingatkan Anda, ini adalah sekte iridescent, bukan keluarga Simon Anda ingin menunjukkan kekuatan orang suci Anda, silakan kembali ke benua Simon Anda dan berani mengungkapkannya masuk sekte iridescent dalam nafas orang suci Anda, saya hanya bisa mengundang terlalu banyak Penatua untuk menekan Anda. Saya mengatakan bahwa ini adalah kesalahpahaman, mengapa Anda tidak percaya? Nek tanpa daya. Kesalahpahaman, kamu telah menjadi orang bijak selama lebih dari 1000 tahun. Sekarang setelah kamu tidak bisa mengendalikan kekuatan orang suci, apakah kamu bodoh? Nova terpana tanpa ragu-ragu. Elder Nova, Anda tidak tahu ini. Alam Sein sama sekali berbeda dari pedang abadi. Anda belum mencapai bijak, jadi saya tidak tahu, saya tidak menyalahkan Anda. Anda tahu apa yang saya katakan yang sebenarnya. Saya belum pernah mencapai orang suci itu, dan sulit untuk mengatakan apakah saya bisa mendapatkan kehidupan ini, tetapi saya telah berada di Santo selama puluhan ribu tahun. Apakah Anda ingin meminta orang tua untuk menghadapi Anda? Ini tidak perlu, ini hanya hal kecil, dan tidak ada konsekuensi serius. Neximon masih merupakan ekspresi dari apa yang Anda bisa. Dia diselesaikan bahwa selama dia tidak terlalu banyak, Nova tidak akan dengan mudah mengganggu sekte iridescent. Bab 1494. Nova menatap Neximon. Payudara montok itu naik turun, jelas karena ekspresi wajah pihak lain. Saya telah tinggal di posisi master sekte dari sekte ubin berlapis warna-warni selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya dia sangat marah. Nova menarik napas dalam-dalam dan untuk sementara menenangkan amarah di hatinya. Tidak ada gunanya dia marah sekarang. Ini dilakukan oleh bajingan seperti Nek, seorang suci di alam bijak. Sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan tentang Penatua tertinggi ini. Hanya ingin orang ini pergi dengan cepat. Nek dan mulia, ambil orang yang kamu pilih dan tinggalkan sekte ubin berwarna-warniku segera, aku tidak menyambutmu sekarang, kata Nova dengan suara yang dalam. Master Sekte Nova, ini salahmu, pengunjung adalah tamu, dan aku, Neximon, dan aku juga orang suci. Kemanapun aku pergi di alam bijak, aku akan diperlakukan sebagai yang paling tamu terhormat, Anda. Apakah tidak masuk akal untuk mengusir saya begitu langsung? Nex sedikit tidak senang, dia akan pergi. Tapi dia tidak bisa diusir oleh Nova seperti ini, kalau tidak, di mana dia akan meletakkan wajahnya. Kau, Nova tercekik dan tidak bisa berkata-kata. Sangat tidak pantas baginya untuk mengusir orang suci seperti ini. Namun, karena Neximon, dia membuat kesalahan tingkat rendah. Kamu bisa segera pergi jika kamu mau, tapi aku punya satu syarat lagi, kata Nek lagi. Apa yang kamu inginkan? Neximon, jangan pergi terlalu jauh, kata Nova dengan gigi terkatup. Dia pikir tempat itu akan mengambil kesempatan untuk memeras lagi. Jangan khawatir, aku tidak menginginkan siapapun atau apapun kali ini. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin permintaan maaf. Minta maaf. Permintaan maaf apa? Tentu saja ini permintaan maaf Celeste. Dia telah kehilangan wajahku, bukankah seharusnya dia menunjukkannya? Selama dia meminta maaf kepadaku di depan umum, aku akan segera pergi, kata Nek sebagai hal yang biasa. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Nek, kamu sedang bermimpi. Kenapa aku harus minta maaf padamu? Kamu yang menyebabkan insiden ini sejak awal. Celeste yang berbicara, dia tidak ingin memperhatikan bajingan ini. Baru sekarang dia harus berbicara. Pihak lain telah menyeretnya, dan dia ingin dia meminta maaf. Itu terlalu menipu. Bukan saja bajingan ini tidak bersalah menanam benih spiritual. Sebaliknya, dia membuatnya lebih buruk, dan dia harus meminta maaf di depan umum. Hal ini membuat Celeste sulit diterima. Itu jelas kesalahan Nek. Pada akhirnya itu adalah kesalahannya sendiri. Mungkinkah hanya karena pihak lain adalah orang suci yang kuat, dia bisa melakukan apapun yang dia mau? Sombong, Nei berteriak keras. Napas Saint Realm pecah lagi. Hanya saja itu tidak merilisnya ke semua orang di aula seperti barusan. Sebaliknya, itu hanya dirilis ke Celeste saja.
Setelah Celeste kembali, serangkaian tindakan membuat Nek ingin merepotkannya. Sekarang dia punya kesempatan. Alam abadi berani memanggil nama alam suci. Itu penghinaan terhadap kesucian. Nova, sebagai master sekte dari sekte ubin berlapis warna-warni, mampu mengalihkan pandangan dari Nek. Anda Celeste hanyalah seorang penatua, berani memanggilnya dengan namanya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Bahkan jika Tuan Celeste keluar, Nek masih akan dipertimbangkan. Di masa lalu, Nek sopan kepada Celeste. Itu karena dia ingin pihak lain menjadi istrinya di istana. Sekarang itu tidak mungkin lagi. Kemudian dia tidak perlu khawatir. Selain itu, Nek bisa merasakan kebencian di mata Celeste. Jadi ketika dia menangkap kesempatan, dia secara alami tidak akan melepaskannya dengan mudah. Aura besar yang dilepaskan oleh Saint Realm langsung mengangkat Celeste sebelum Celeste sempat bereaksi. Selama proses ini, David juga terpengaruh karena David kebetulan berdiri di belakang Celeste. Mereka ditabrak oleh Celeste yang terbang, dan keduanya terbang bersama dan menabrak dinding ruang tamu Anda. Menabrak. Puff. Setelah dua ledakan keras berturut-turut. Itu adalah suara keduanya yang meludahkan darah. Adegan ini mengejutkan semua orang di ruang VIP. Termasuk Nova. Dia tidak menyangka Nek akan tiba-tiba bertindak. Belum lagi diakon setengah baya dan 7 peri. Menatap semua ini dengan heran. Pikiran benar-benar berhenti berpikir. Pada saat ini, suara Nek terdengar lagi. Celeste, kamu adalah alam abadi, siapa yang memberimu keberanian untuk menyebut nama kursi ini? Tidakkah kamu tahu bahwa di alam bijak, orang suci tidak dapat dipermalukan? Kali ini, itu ada di wajah tuanmu, aku akan memberikan sedikit pelajaran untukmu, jika kamu berani menyebut kursi ini dengan nama lagi, kursi ini akan langsung menghapusmu, bahkan jika tuanmu menemukanku, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Nek saat ini tidak lagi sesantai ketika dia memberitahu Nova tadi. Beberapa hanya sikap yang harus dimiliki oleh orang suci yang kuat. Saint Realm berada di Star Void Realm, yang termasuk dalam kelompok kecil orang yang berdiri di ujung piramida. Dimungkinkan untuk berpartisipasi dalam perumusan aturan alam Astral Void. Selalu ada kata di alam Void Astral. Itulah yang orang suci tidak bisa dipermalukan. Arti dari kalimat ini adalah bahwa orang-orang di bawah alam suci tidak boleh menghina alam suci. Tidak masalah jika Anda berada di puncak level tertinggi, atau santo setengah langkah. Tidak peduli apa identitas Anda. Tidak ada yang bisa menghina kerajaan orang suci. Satu-satunya yang bisa menghina alam suci adalah alam suci. Celeste, dengan kekuatan tahap akhir dari tingkat tertinggi, secara langsung memanggil nama Nek, seorang pria kuat di alam bijak. Itu menghinanya. Jadi Nek berani melakukannya secara langsung. Bahkan jika guru merah terang Celeste, Eira datang, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Tentu saja, Nek juga diukur. Tidak ada tangan yang berat. Tujuannya hanya untuk memberi pelajaran kepada Celeste. Bagaimanapun, pihak lain memiliki master di ranah orang suci. Benar-benar membunuhnya. Kehidupan Nek tidak akan mudah di masa depan. Mungkin pada titik tertentu, Tuan Celeste menemukan alasan untuk menghancurkannya. Untuk seseorang dengan latar belakang yang begitu kuat. Bahkan jika alam bijak dihina, itu masih didasarkan pada ajaran. Atau langsung temukan tetua pihak lain dan minta penjelasan. Dan orang-orang tanpa latar belakang, jika mereka berani menghina alam suci. Hanya ada satu tujuan, dan itu adalah kematian. Nek tiba-tiba menembak. David bahkan tidak memikirkannya. Karena itu, untuk pertama kalinya, ia tidak dapat merespons. David tidak bereaksi sampai Celeste menabraknya. Ketika kedua tubuh itu hendak menabrak dinding, mereka diam-diam membungkus tubuh mereka dengan kekuatan mental, menghilangkan sebagian besar kerusakan. Oleh karena itu, dalam tabrakan terakhir, tak satu pun dari mereka benar-benar terluka. Hanya saja ketakutannya agak besar. Adapun darah yang menyembur. Mereka memaksanya keluar. Ide David dan Celeste sangat sederhana. Karena Nek telah memilih untuk mengambil tindakan, jika tidak ada efek sama sekali, dia pasti tidak akan melepaskannya. Bab 1495. David dan Celeste sama-sama terpesona oleh aura Saint Realm yang tiba-tiba meletus dari Nek. Itu menabrak dinding ruang tamu Anda dan jatuh ke tanah. Ketika mereka menabrak dinding, seluruh ruang tamu bergetar hebat. Sepertinya dia tidak tahan dengan kekuatan ini, dan dia sedikit goyah. Jika bukan karena fakta bahwa ruang tamu Anda menggunakan bahan berkualitas tinggi, dan ada beberapa formasi pertahanan yang terukir di dalamnya. Diperkirakan telah runtuh di bawah kekuatan yang kuat ini. Meskipun David berada di saat-saat terakhir, dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk membungkus mereka berdua tepat waktu, sehingga mereka tidak terluka. Tapi untuk menghindari Nek terus terjerat, mereka masih sangat diam-diam, berpura-pura terluka parah. Tidak hanya memuntahkan darah. Ketika dia bangun, Celeste menyeret tubuhnya yang terluka dan mendukung David.
Batuk-batuk-batuk, David batuk keras lagi. Darah terus mengalir dari mulutnya, untuk mencoba membuat dirinya tampak seolah-olah dia sedikit terluka parah dan sekarat. Dia juga menyerah. Kekuatan David hanya pada tahap awal dari tingkat dominasi. Di bawah aura Saint Realm, dia akan menderita cedera yang sama dengan Celeste, kelas tertinggi. Jelas tidak masuk akal. David, kamu baik-baik saja? Celeste bertanya dengan gugup. Merah, kakak Celeste, aku baik-baik saja. Saat David berbicara, darah terus mengalir dari mulutnya. Pada saat ini, orang lain di ruang tamu kembali sadar. Melihat keduanya terluka parah, saya terkejut. Pembangkit tenaga listrik Saint Realm benar-benar menakutkan. Bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi seperti Penatua Celeste terluka parah oleh kata-kata Nek. Nek, ini adalah sekte ubin berlapis warna-warni, ini bukan rumah Simon Anda, apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan bertarung dengan sekte ubin berlapis warna-warni saya? Nova menatap Nek dan bertanya dengan keras. Mengapa Master Sekte Nova mengatakan ini? Saya mengatakannya dengan sangat jelas, orang-orang suci di alam void tidak boleh dipermalukan. Sebagai Master Sekte dari Sekte Ubin berlapis warna-warni, tidak mungkin untuk tidak tahu. Celeste berani melakukannya. Panggil nama kursi ini langsung dan ikuti aku berteriak, ini menghinaku, aku akan memberinya pelajaran, apa masalahnya? Bahkan jika tuannya datang, aku bisa berdiri. Nek menjawab dengan nada menghina. Dia sama sekali tidak menyesal atas luka yang baru saja dia buat. Adapun secara tidak sengaja mempengaruhi pemuda David. Ini juga merupakan tujuan Nek Simon. Menurut pendapatnya, ketika anak ini melihat dirinya sendiri, dia tidak memiliki rasa kagum, dan dia sangat akrab dengan Celeste, bukankah dia menghinanya? Celeste adalah wanita yang pernah disukai Nek. Bahkan jika itu tidak bersih sekarang, jika Anda tidak menginginkannya, tidak ada yang bisa mendapatkannya. Terlebih lagi, pria seperti David seperti semut di matanya. Jadi Nek merasa tidak senang tidak peduli bagaimana dia memandang David, jadi dia bahkan memberinya pelajaran. Kalau begitu aku akan memanggilmu dengan nama Nek. Apakah kamu ingin memberiku pelajaran? Fa sangat marah saat ini. Orang-orang kudus memang tak terlukiskan, tapi itu juga tergantung situasi. Apakah bisa sama dengan atau tanpa latar belakang? Misalnya, seorang Saint level Sudosage seperti Nek, ketika menghadapi keturunan dari kelas Saint King. Bahkan jika Anda dihina, Anda pasti tidak akan berani menyakiti seseorang. Kalau tidak, orang lain hanya akan menemukan alasan untuk membunuhnya. Di belakang Celeste, ada juga sekolah ubin berwarna-warni, dan ada 4 tetua tertinggi alam suci sebagai pendukung. Terlalu berlebihan bagi Nek untuk secara langsung menyakiti orang tanpa memberikan muka. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Sekte Master Nova? Anda adalah Master Sekte dari Sekte Ubin berlapis warna-warni, dan Anda bisa berada di level yang sama dengan kursi ini. Apa dia Celeste? Hanya seorang penatua, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memanggil Ben secara langsung? Nama kursinya. Nek menjawab dengan santai. Kamu tidak tahu bahwa Tuan Tetua Celeste adalah tetua tertinggi. Aku tahu, jadi aku hanya memberinya sedikit pelajaran, dan tidak melakukan yang terbaik, kalau tidak menurutmu dia bisa berdiri sekarang. Pada saat ini, Celeste sudah berjalan dengan dukungan David. Wajah David pucat, dan dia tampak seperti terluka parah. Nek, kamu bajingan, kamu secara pribadi menanam benih spiritual di tubuhku untuk memantauku tanpa persetujuanku. Sekarang kamu telah dihapus, kamu masih berani menyakitiku di sekolah ubin berlapis 7 warna. Bisakah kamu melakukannya? Apapun yang kamu inginkan di Saint Realm. Hari ini, saya akan mengundang Tuan untuk menghormati orang tuanya, dan melihat apakah dia akan mengizinkan Anda untuk datang ke sini di sekolah ubin berlapis warna-warni. Celeste menggertakkan giginya dan menatap Nek, amarahnya naik ke langit. Beraninya bajingan ini bergerak tiba-tiba. Tidak hanya melukai dirinya sendiri, tetapi juga melibatkan David. Hari ini, tidak peduli apa, dia ingin mengundang Tuan Eira keluar. Celeste tidak percaya, dia dan tuannya telah memiliki hubungan tuan-murid selama bertahun-tahun. Eira akan mengabaikannya. David menyatakan ketidakberdayaannya saat ini. Celeste wanita saya, sulit untuk melarikan diri. Mengapa Anda berbicara lagi? Dan langsung dimarahi. Bukankah ini mencari rasa bersalah? Karena kita tidak bisa mengalahkannya, mari kita tetap low profile, bukan? Setelah kekuatannya cukup, bukankah akan berakhir jika Anda melawan 10 kali dan 100 kali? Mengapa Anda tidak ingin saling merangsang? Jika orang ini menambahkan sedikit lebih banyak kekuatan, tulangnya tidak tahan. Pada saat itu, ia terikat untuk mengekspos keberadaan kekuatan spiritual untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, David juga mendengar sesuatu dari kata-kata Celeste. Ternyata benih spiritual dalam tubuh Sister Celeste ditinggalkan oleh Nek Simon ini. Dia melirik Nek dari sudut matanya. Aku diam-diam mengingat pria ini di hatiku. Jangan biarkan dia mengambil kesempatan. Kalau tidak, apa yang terjadi hari ini, serta benih spiritual, pasti akan pulih 100 kali lipat.
Pada saat ini, David menyadari apa mangsa kuat dari yang lemah di Star Void Realm, dan dia merindukan kekuasaan. Karena itu, setelah melewati bencana ini dengan aman, ia harus menghabiskan banyak uang sesegera mungkin, dan mendapatkan banyak poin dewa, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatannya. Berusaha untuk mencapai kesucian sesegera mungkin. Balas dendam pada Nek sesegera mungkin. Pada saat ini, David sudah siap, menunggu Nek untuk mengambil gambar lagi. Menurutnya, Sister Celeste langsung saling memarahi. Dengan temperamen Simon yang kaya dan mulia, itu pasti tak tertahankan. Kali ini pasti akan lebih buruk dari sebelumnya. Tapi apa yang David tidak harapkan adalah Nek tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, dia menatap Celeste dengan wajah jelek, dan bertanya dengan nada muram, "Celeste, apakah kamu mencari kematian?" Celeste menghadapi ancaman Nek, seorang suci, tetapi dia tidak salah sama sekali, dan menjawab langsung, "Ya. Saya mencari kematian, Nek, jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat membunuh saya. Jika Anda tidak berani, kamu pengecut telur, cucu." David terdiam di dalam hatinya. Mengapa saudara perempuan Celeste ini terlihat seperti anak kecil? Apakah Anda memahami kebenaran bahwa orang baik tidak menderita kerugian langsung? Mengetahui bahwa dia bukan musuh, dia terus merangsang musuh. Inilah yang akan dilakukan oleh orang bodoh. Bersambung.